Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi di sini wabarakatuh. eh, kami dari kelompok satu dari mata kuliah PHT Landscape, di mana di kelompok satu ini terdiri dari saudara Asfa Umaru Fidra, Sukmawati, Pangestu Haris Pratama, Wahyuni, Anissa Putri Utami, dan Pirandra Fikri At-Tabib. Nah, di sini kami akan membahas mengenai analisis mendalam program PHT Landscape yang berhasil di Indonesia, di mana kami mengangkat studi kasus, yaitu kasus Area Wide Management atau AWM, lalat buah pada tanaman mangga gedong di Indramayu, Jawa Barat. Di mana kasus ini melatar belakangi, yaitu dengan di mana di Indramayu itu uh, mempunyai sentra produksi nasional, pusat budidaya mangga yang strategis di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Ada 13 varietas tersedia, menjadikan wilayah ini menjadi lumbung keanekaragaman genetik, yaitu seperti ada varietas mangga harum manis dan sebagainya. Dan komoditas primadona mangga gedong gincu memiliki nilai kompetitif terdiri dan menjadi target utama ekspor. Lalu ada ancaman biologis, yaitu ada beberapa hama yang dominan atau populasinya yang meningkat di wilayah Indramayu ini, yaitu spesies targetnya itu ada Bactrocera papae dari ordo Diptera, dan familinya itu adalah Tephrididae, di mana populasi Bactrocera papae ini didukung oleh lingkungannya, di mana lingkungan di Indramayu ini sangat mempunyai kelimpahan pakan dan iklim yang memicu ledakan populasi yang drastis pada lalat buah ini. Nah, karena adanya dukungan lingkungan yang mendukung, maka mobilitas dari spesies ini tinggi dan mempunyai daya jelajah lalat buah, merusak efektivitas kebun yang terisolasi, menjadi penghambat utama optimalisasi panen dan pertumbuhan dari mangga tersebut. Next. Nah, di sini itu ada perbandingan antara metode tradisional yang telah dilakukan para petani di Indramayu, dan ada gagasan mengenai area wide management, di mana beberapa komponen yang menjadi perbandingan, yaitu diantaranya ada seperti skala pendekatan, di mana skala pendekatan ini, kalau secara metode tradisional itu ada skala kecil, terfragmentasi, batas kepemilikan individu. Sedangkan secara AWM itu skalanya itu landscape atau secara luas dan serentak lintas batas kepemilikan, bukan hanya secara individu. Lalu yang kedua itu adalah teknik intervensi, yaitu kalau secara tradisional dia itu petani di Indramayu menggunakan pembukusannya itu menggunakan koran atau plastik, atau pengasapan dan menggunakan insektisida semprot. Sedangkan gagasan dari AWM-nya itu ada terintegrasi, yaitu methyl eugenol block, protein bed, female trap, dan GPS. Lalu yang ketiga ada efektivitas terhadap hama,
di mana metode tradisionalnya itu adalah reaktif dan sementara, rentan terhadap reinvestasi dari kebun sebelah atau kebun petani yang lainnya, sedangkan gagasan dari AWM-nya itu adalah proaktif atau jangka panjang untuk memutus siklus pergerakan hama itu. Lalu yang terakhir adalah target ekologis, yaitu kalau secara tradisional itu penyelamatannya pada buah jangka pendek. Sedangkan dari AWM mempunyai gagasan yaitu seperti rintisan area of low pest prevalence dengan target uh, fly per trap uh, per day-nya itu kurang dari 1% begitu. Next. Baik, selanjutnya untuk memutuskan konektivitas antar lanskapnya sendiri, karena lalat buah ini kan seperti yang kita ketahui memiliki mobilitas yang tinggi seperti itu, karena memiliki sayap dan juga dia ini mampu menyebabkan reinvestasi meskipun satu kebun itu telah dikendalikan seperti itu. Nah, hal tersebut juga didukung oleh Brody et al. 2024, di mana dia menjelaskan bahwa pergerakan lalat antar lanskap pertanian itu merupakan faktor yang penting mempengaruhi keberhasilan pengendalian populasi seperti itu. Nah, untuk pembagian lanskapnya sendiri ini terdapat tiga, yaitu pertama kawasan sentra mangga seperti yang terlihat pada tengah-tengah, kemudian ada kawasan penyangga utama dan juga kawasan penyangga terakhir yang berada paling luar seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pembagian zona? Nah, yang pertama itu untuk mengurangi konektivitas antar populasi hama. Yang kedua, menekan penyebaran lalat buah dari luar kawasan ke sentra produksi yang berada di tengah dan juga untuk mendukung pengendalian pada skala lanskap seperti itu. Nah, untuk penerapan AWM-nya sendiri yang dilakukan di Banyuwangi ini, area perlakuannya itu ada di Desa Krasak sebesar 40 hektar, Desa Seliklor 60 hektar, dan juga area kontrolnya Desa Jambak 40 hektar seperti itu. Nah, kemudian dilakukan juga pemetaan spasial nantinya untuk mendukung AWM-nya sendiri untuk menentukan posisi perangkap dan juga alat pengendalian di mana diletakkan paling efektif seperti itu. Kemudian untuk monitoring daripada populasi lalat buah, evaluasi efektivitas daripada pengendaliannya, pengembangan keputusan berbasis data lapangan, kemudian juga untuk memastikan distribusi pengendalian yang merata seperti itu. Seperti yang dikatakan Devavari et al. 2024 yang berada pada buku ACR seperti itu. Kemudian AWM ini pada intinya dia itu memutus konektivitas antar populasi hama untuk nantinya itu sentra produksi yang berada di tengah atau berada pada sentra itu tetap aman seperti itu. Selanjutnya, nah, kemudian untuk peta yang berada di kiri ini adalah bagian-bagian yang telah dilakukan AWM seperti itu, dan kemudian untuk di bagian kanan ini adalah peta daripada Desa Krasak seperti itu. Nah, ini terdapat beberapa trap yang telah dibentuk seperti itu, ada ME trap, additional trap, ME block, dan juga additional ME block seperti itu. Nah, untuk nantinya pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan cara berbasis GPS seperti yang saya jelaskan tadi seperti itu. Nah, untuk tadi itu yang berwarna hijau ini itu kan merupakan daripada kawasan sentra-sentra daripada mangga seperti itu, sehingga nantinya dapat dilanjutkan untuk AWM-nya lebih luas lagi seperti itu. Selanjutnya, nah, kemudian untuk pendekatan multitaktiknya sendiri, ini yang seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa trap ataupun yang dilakukan seperti itu. Nah, di yang pertama itu adalah teknologi ME block seperti itu. Nah, ini itu adalah untuk lalat buah jantan seperti itu dengan menggunakan partikel blood dan juga dengan metil eugenol dan juga insektisida dengan rasio 4:1 seperti itu. Nah, ini dipasang selama 24 jam dan juga kemungkinan untuk presisinya sendiri yang telah ditetapkan tadi itu 350 unit per area, digantung sekitar 1,5 sampai 2 meter dari tanah. Kemudian jarak antar titiknya itu sekitar 50 meter seperti itu. Kemudian ada spot spray protein bait di mana ini untuk jantan dan juga betina di mana dia disemprotkan di titik bawah
kanopi daun seperti itu. Nah, umumnya disemprotkan 25 mili per titik dan juga dilakukan setiap minggu pagi pukul 8 sampai 10 seperti itu. Kemudian ada female trap. Ini untuk memerangkap lalat Britalia yang produktif dengan spesifikasi Macphail trap untuk berisi larutan jus yang memikat untuk nantinya itu mampu memutus siklus reproduksi daripada betina yang sedang berlangsung seperti itu. Selanjutnya, nah, kemudian pemetaan presisi berbasis GPS. Nah, dari kebun konvensional yang telah dijelaskan oleh Saudari Wahyuni tadi, ini kita itu menuju menuju pada grid data seperti itu. Nah, seluruh titik intervensi dan juga pemasangan ini nantinya akan di titik seperti itu pada GPS. Nah, nantinya dia ini mampu kita lihat seperti itu untuk titiknya itu ada berada di mana saja dan juga agar presisi pada penempatannya seperti itu yang paling efektif di mana seperti itu. Nah, untuk analisis spasial sendiri ini memungkinkan evaluasi kita nantinya untuk efektivitas intervensi antar zona seperti itu. Dan kemudian untuk memastikan alat pengendaliannya itu tersebar merata dan proporsional dengan kepadatan populasi inang yang ada. Kemudian ada navigasi patroli yang memandu petugas nantinya dan juga petani untuk menuju rute observasi secara presisi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adalah mesin pengambil keputusan yaitu metrik FTD. Selain peraturan periode yang sudah yang tadi sudah disinggung yaitu untuk pemanfaatannya sendiri pertama yaitu observasi lapangan lingkungan yang dilakukan oleh POPT atau petani untuk memeriksa perangkap di seluruh area perlakuan dan kontrol secara disiplin. Kemudian selanjutnya hasil observasi tadi akan terintegrasi data pusat, yaitu akan digabungkan pada data pusat yang selanjutnya yaitu melakukan kalkulasi FTD atau menghitung rasio kepadatan populasi melalui rumus metrik slide per day atau FTD. Nah, kemudian terakhir yaitu ada intervensi adaptif, evidence based. Nilai FID menentukan tindakan operasional periode berikutnya. Data memandu keputusan bukan sekedar persepsi visual petani. Jadi untuk data-data yang didapatkan di sini akan mempengaruhi perlakuan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perlakuan itu akan sesuai dengan jumlah populasi yang ada di lapangan. Selanjutnya, eh, selanjutnya yaitu dampak ekologi penurunan secara masif, yaitu pencapaian perubahan populasi wilayah, pencapaian kritis. Jadi untuk AWM ini setelah FDD ini dilaksanakan selama 4 tahun, hasilnya itu cukup bagus. Yaitu pertama, dapat menekan populasi bakteriana terjun bebas menembus ambang batas. Selanjutnya terjadi juga perubahan status populasi, perubahan status wilayah, yaitu Indramayu bertransformasi menjadi area of low mass prevalence atau ALPP. Kemudian dengan terjadinya ini bisa menjadi sebuah role model nasional atau menjadi contoh untuk dilaksanakan di daerah-daerah lain karena Indramayu sendiri menjadi wilayah pertama di Indonesia yang sukses mengeksekusi pengendalian lalat buah skala luas secara empiris. Kemudian tantangannya pada masa depan yaitu bagaimana cara untuk mempertahankan status ALPP ini secara permanen menuju Pest Free Area atau PFA. Menuntut konsekuensi komitmen pusat daerah lintas dekade. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini dijelaskan hasil analisis dari faktor keberhasilan di Indramayu, yaitu studi kasus yang dilakukan dan berbagai studi literatur yang dilakukan. Nah, keberhasilan area wide management ini tidak ditentukan dari satu konsep yang digunakan, tetapi merupakan hasil dari integrasi berbagai metode metode pengendalian. Nah, bagaimana indikator
bahwa konsep area wide management itu berhasil, ya kita bisa lihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengendalian pada skala lanskap atau landscape scale management. Eh, sebelum sebelum area wide management ini ditetapkan, petani itu melakukan pengendalian secara konvensional, misalnya dengan pembungkusan buah, pengasapan, atau penyemprotan insektisida yang hanya efektif pada area yang area lokal atau area yang terbatas. Nah, masalahnya lalat buah itu memiliki kemampuan dispersal yang tinggi. Nah, bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Oleh karena itu, area wide management ini dengan menetapkan pengendalian secara serentak dalam satu kawasan produksi mangsa yang luas dapat menjadi metode pengendalian yang tepat. Kemudian, eh, dari indikator integrasi berbagai teknik pengendalian. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa area wide management ini mengintegrasikan berbagai metode, tidak hanya menggunakan satu metode penggabungan beberapa teknik yang dapat dilakukan adalah perangkap menggunakan methyl eugenol, wooden block berisi methyl eugenol dan insektisida, penyemprotan umpan protein, female trap, dan monitoring dan pemetaan GPS. Nah, keberhasilan program menunjukkan bahwa konsep multiple stressors atau integrasi beberapa metode pengendalian terhadap populasi hama itu lebih efektif dibandingkan dengan ketergantungan pada satu metode saja. Nah, selanjutnya indikator keberhasilan selanjutnya yaitu monitoring berbasis data dan pengambilan keputusan adaptif. Nah, monitoring populasi lalat buah yang dilakukan secara rutin menggunakan perangkap yang diamati setiap minggu. Kemudian data tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai fly per trap per hari sebagai indikator kepadatan populasi. Nah, fly trap per day ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian berikutnya. Semakin rendah nilai FTD, semakin berhasil pula pengendalian yang dilakukan. Jadi, monitoring juga di sini berfungsi untuk sebagai early warning system sebelum terjadinya ledakan populasi lalat buah. Kemudian, indikator selanjutnya adalah karakteristik lanskap di Indramayu yang tentunya mendukung karena Indramayu merupakan sentra produksi mangga nasional dengan kawasan yang relatif luas dan terkonsentrasi. Kawasan pengembangan mangga dibagi menjadi kawasan sentra, kawasan penyangga, dan kemudian keuntungan dari pemetaan lokasinya itu karena populasi inang menjadi terkonsentrasi, pengendalian dapat dilakukan secara seragam, distribusi perangkap lebih efisien, dan monitoringnya lebih mudah dilakukan. Kemudian, indikator keberhasilan selanjutnya yaitu komitmen dan koordinasi petani, di mana area wide management area wide management ini menegaskan bahwa penggunaan umpan protein dan berbagai teknik diperlukan dan diperlukan dilakukan secara kontinu oleh petani dalam waktu yang jangka panjang. Kemudian dukungan kelembagaan yang kuat. Nah, keberhasilan dari area wide management ini juga didukung karena dukungan kelembagaan yang kuat. Nah, pemerintahan yang saling bersinergi akan menentukan keberhasilan area wide management. Kolaborasi yang dilakukan ini biasanya akan menghasilkan pendanaan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi program. Kemudian yang terakhir itu indikatornya adalah konsistensi program jangka panjang. Jika program atau pengendalian ini dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan, eh, maka 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 akan lebih efektif karena banyak program yang gagal karena hanya dilakukan dalam jangka pendek. Seperti itu. Selanjutnya, Oke, baik. Di sini yaitu ada pengaruh dari stakeholder sendiri. Stakeholder sendiri memiliki beberapa peran dan perannya sendiri-sendiri. Nah, mereka salah satunya adalah pertama dari eh, kementerian, yaitu kementerian yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan. Dan kemudian setelah itu
turun ke bawah ke pemerintahan desa, pemerintahan lalu ke BPTH, BPTPDH, eh, yang merupakan fasilitator operasional alokasi anggaran penyedia sarana pengendalian dan pusat informasi peringatan dini. Kemudian dari Dinas Pertanian Kabupaten Provinsi, kemudian bisa dilanjutkan pada pemerintahan desa atau penyuluh pada PPL dan PUPT yang merupakan koordinator teknis dan pengamat tambang ekonomi FID. Kemudian setelah dari PUPT maka akan dilanjutkan pada terakhir yaitu pada petani dan kapotan yang merupakan pelaksana utama ahli PHT dari lapangan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya adalah lesson learned sendiri. Bahwasanya kita tahu analisis kebersamaan PHT lanskap di Indramayu ini ada beberapa pelajaran strategis yang dapat dipetik. Yang pertama adalah hama mobile atau solusi spasial di mana mobilitas hama seperti Bacterocera mengalahkan pertahanan kebun individu, di mana intervensi wajib melampaui batas kepemilikan lahan dan beroperasi pada skala ekologis. Bahwasanya apa artinya? Bahwasanya pelajaran utama bahwasanya Bacterocera SPP ini harus dikelola dengan secara lanskap. Untuk apa? Karena dia bisa menurunkan populasi hingga nilai FTD, fly per trap per day, yang dimana dia ini berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas AWM sangat bergantung pada cakupan area yang melampaui batas kepemilikan individu menurut Vargas et al. 2015. Kemudian yang kedua adalah hukum multiple stressors di mana tidak ada satu peluru perak. Keberhasilan bergantung pada sinergi perangkap jantan, reduksi betina, dan intervensi nutrisi secara berbarengan. Artinya apa? Integrasi teknik seperti blok ME, protein bait, dan juga sanitasi kebun menciptakan tekanan populasi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah data sebagai kompas evidence based, di mana nilai FTD mingguan adalah tulang punggung keberhasilan. Keputusan adaptif yang dikalibrasi oleh data selalu mengungguli aplikasi pestisida buta kalender. Artinya apa? Keberhasilan di Indramayu didorong oleh penggunaan data monitoring mingguan sebagai dasar intervensi, di mana sistem monitoring yang disiplin menggunakan nilai FTD memungkinkan dari si petugas memberikan rekomendasi yang akurat adaptif terhadap dinamika populasi di lapangan. Yang terakhir, PHT lanskap. Bahwasanya kita tahu sebaik apapun teknologi ME Block, efektivitasnya hancur jika satu kelompok tani menolak berpartisipasi. Artinya apa? Di sini harus ada kolaborasi antara dari pusat, daerah maupun stakeholder lainnya. Next. Baik, untuk model pengembangan masa depan, khususnya di negara Indonesia sendiri, yang pertama adalah model optimalisasi atau optimasi struktur lanskap ekologis. Di sini, rancangan model masa depan harus bergeser dari pendekatan petak ke petak yang terisolasi menuju pendekatan skala luas atau AWM, Area Wide Management, yang mempertimbangkan struktur ekologis seluruh kawasan. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama optimasi struktur lanskap ekologis, yaitu mempertahankan hutan dan ekosistem riparian sebagai pangkalan musuh alami, dan area refugia untuk penyedia pakan predator alami dan meningkatkan resistensi biologi pasif. Sedangkan yang kedua, yaitu menerapkan PHT 4.0 dan ketahanan iklim klimat smart, yaitu menerapkan IoT dan remote sensing untuk penggunaan sensor pintar untuk memantau iklim mikro kebun secara real time, dan juga penggunaan AI atau artificial intelligence, algoritma machine learning untuk memprediksi lonjakan populasi hama sebelum terjadi, memungkinkan penyemprotan super presisi. Nah, kemudian untuk rekomendasi kebijakan skala nasional, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah dibutuhkannya sinergi tata ruang lintas level, yang mana di sini dibutuhkan regulasi yang mewajibkan sinkronisasi jadwal tanam dan tindakan pengendalian di tingkat regional dari pusat maupun daerah untuk mencegah migrasi hama antar wilayah. Yang kedua adalah Indonesia dikenal kebijakannya SLPHT atau Sekolah Lapang PHT, dan penting sekali adanya revitalisasi SLPHT ini untuk menggeser mindset petani dari menjaga petak lahan menjadi manajer lanskap ekologis yang berjejaring.
Yang ketiga adalah revitalisasi LPHP sebagai syaraf data, yaitu untuk meningkatkan kapasitas laboratorium daerah sebagai pusat big data iklim pertanian dan diagnosis hama modern, yang tentunya di dalamnya ada koordinasi antar POPT dan lembaga lain seperti BPTP atau BOPT. Yang terakhir adalah skema insentif atau green control, yaitu subsidi yang dialihkan dari kimia sintesis ke sarana non-kimia. Seperti pada studi kasus tadi, yaitu penggunaan ME Block, pemberian insentif ini berupa pemberian akses pasar premium bagi daerah yang mencapai status ALPP. Next. Nah, untuk yang terakhir, dapat kita sintesis paradigma masa depan negara Indonesia, yang mana ketahanan hortikultura Indonesia bukan lagi tentang memenangkan pertempuran kecil melawan hama dari satu pohon ke pohon lain, melainkan keberhasilan sejati terletak pada kemampuan kita untuk mengkonsentrasi lanskap ekologis secara utuh yang dipandu oleh presisi data, disatukan oleh kolaborasi tanpa sekat, di mana kecanggihan manajemen skala luas, desain lanskap ekologis, dan dukungan kebijakan yang responsif itu dapat membangun sistem perlindungan tanaman yang tangguh, berkelanjutan, dan kompetitif di masa depan. Seperti itu. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Nah, sebelum presentasi berakhir, di sini terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya mungkin akan ditanggapi oleh teman-teman. Yang pertama, terkait dengan apakah keberhasilan suatu program pengelolaan hama terpadu lanskap itu lebih dipengaruhi oleh faktor teknis atau sosial? Berdasarkan studi kasus yang sudah kita bahas tadi, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab atau menanggapi? Kalau dari saya sendiri, menurut saya faktor sosial lebih ditentukan di sini daripada faktor teknis, meskipun dua-duanya itu berkesinambungan. Karena dapat dilihat pada studi kasus di Indramayu tadi, itu teknologi-teknologi yang digunakan adalah teknologi yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja kita perlu menerapkan teknologi-teknologi tersebut secara serempak oleh banyak petani dan banyak elemen masyarakat lainnya yang dalam. Berarti di sini faktor sosial itu lebih berperan. Nah, mungkin ada teman-teman yang memiliki pandangan lain. Baik, saya sedikit menambahkan begitu. Saya ingin juga menanggapi hal tersebut, dan saya setuju dengan saudara Virendra bahwasanya faktor sosial itu lebih dominan begitu daripada faktor teknisnya. Mengapa seperti itu? Karena menurut saya bahwasanya faktor sosial itu lebih dominan karena di mana PHT landscape ini akan berhasil jika mayoritas pengelola lahan di wilayah tersebut bergerak serentak, yaitu adanya petani-petani begitu. Sebagai contoh misalnya ada petani A sudah menerapkan pengendalian hayati begitu seperti melepaskan musuh alami. Tetapi petani B tidak begitu. Nah, itu sangat memungkinkan bahwasanya pada petani A ini tidak berjalan dengan baik karena adanya tidak kekompakan antara petani A dan petani B begitu. Nah, lalu untuk faktor teknis itu sendiri itu juga sangat baik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena faktor teknis ini menjadi senjata atau instrumen yang digunakan begitu. Jadi dari
lebih dominan dan diikuti oleh faktor teknis begitu. Baik, berarti sama dengan saya tadi bahwa faktor sosial itu lebih dominan ya daripada faktor teknis seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan lain mungkin terkait, nah, terkait keberhasilan di satu daerah seperti di Indramayu tadi, apakah bisa direplikasi di daerah lain? Baik. Menurut saya sangat mungkin terjadi replikasi, bisa dilakukan replikasi di daerah lain. Kenapa? Karena eh, karena sudah ada contohnya begitu, contohnya di Indramayu dan sudah jelas gitu bagaimana pelaksanaannya. Nah, menurut saya seperti yang tadi yaitu faktor sosialnya ini yang perlu kita lebih perhatikan sebenarnya karena kalau teknis itu sendiri sebenarnya bisa dipelajari gitu. Semakin berjalannya waktu dengan semakin berkembangnya teknologi juga maka untuk kemampuan dari SDM ini sendiri sepanjang seiring berjalannya waktu akan pasti akan bisa untuk mengikuti begitu untuk melakukan teknis-teknis yang ada. Tapi faktor sosial ini yang menurut saya menjadi titik penting gitu karena uh, teknis-teknis yang akan dilakukan ini jika tidak ada penerimaan dari suatu daerah tersebut maka ya tidak akan terjadi apa-apa gitu karena dari awal sebelum mulai aja sudah ada penolakan sehingga menurut saya stakeholder-stakeholder yang ada mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga yang eh, PUPT yang hingga skala paling kecil pun harus memiliki satu visi yang sama untuk menjalankan apa yang sudah ada di Indramayu ini gitu. Jadi harus ada keselarasan visi misi dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah. Menurut saya itu mungkin dari teman-teman ada yang memberi tanggapan lain. Em, izin sebelumnya mungkin menanggapi dari yang Mas Aswar katakan tadi, menurut saya setuju banget kalau misalkan visi misinya itu memang kita harus sama seperti itu. Namun juga untuk PHT lanskap itu kan juga tergantung dengan misalkan kayak jenis komoditas, hamanya, terus utamanya tentang agroekosistem yang ada di situ seperti itu. Kemudian juga dinyatakan tadi sama saudara Firen dan juga saudari Wahyuni bahwa memang karakteristik daripada sosial ekonomi itu menentukan berjalannya suatu program seperti itu. Saya sangat setuju karena memang dengan adanya perbedaan daripada kondisi sosial ekonomi itu dan juga misalkan dukungan dari pemerintah dan sebagainya itu membuat perbedaan daripada perjalanan PHT yang dapat dilakukan seperti itu utamanya mengenai misalkan kayak durasi daripada programnya itu sendiri karena ketika petani itu belum secure secara sosial dan ekonomi tentunya akan sulit untuk menjalankan PHT lanskap sendiri begitu. Kemudian juga kalau menurut saya dengan adanya dukungan kelembagaan seperti tadi telah dijelaskan di PPT juga bahwa adanya kayak pemerintah, terus institusi dan juga backup semisal kayak dari Aciar kayak gitu. Nah, itu tuh eh, dapat mendukung daripada PHT Lanskap ini terus berjalan kayak gitu sih kalau menurut saya. Mungkin kalau dari teman-teman seperti apa juga mungkin dapat setuju dengan yang dari Mas Aswa tadi dan juga yang telah dijelaskan di PPT yang kita buat bersama-sama tadi. Ya, terima kasih teman-teman. Pada intinya keberhasilan di suatu daerah itu salah satunya adalah eh, koordinasi antar stakeholder tadi ya. Oke, baik. Kemudian ini masih ada satu pertanyaan mungkin ya untuk kita diskusikan.
Seperti apa sih indikator keberhasilan pengelolaan hama terpadu lanskap yang paling penting? Itu apa menurut teman-teman? Saya, saya izin menjawab dan menanggapi pertanyaan dari Mas Firen bahwa apa sih analisis indikator keberhasilan PHT Lanskap itu. Nah, dari yang saya tangkap dari diskusi kita malam ini bahwa eh, PHT Lanskap itu merupakan menggunakan konsep yang saling terintegrasi. Nah, kalau dikatakan yang paling penting menurut saya semuanya penting, semua konsep dan metode itu penting. Eh, bahwa keberhasilannya itu ditentukan ketika semua metode itu bisa dilakukan dengan baik secara stimulan. Tidak ada metode yang eh, tidak ada metode yang tidak ada metode eh, yang tidak ada satu tidak ada satu metode yang eh, paling penting dan dominan dan akan menentukan keberhasilan suatu suatu konsep. Jika banyak banyak kasus yang terjadi bahwa di lapangan itu hanya menerapkan satu metode, tapi kebanyakan itu gagal karena tidak saling terintegrasi dengan metode-metode yang lain. Jadi menurut saya semua metode dalam PHT lanskap itu penting. Indikator keberhasilannya jika semua metode itu secara efektif dapat diintegrasikan. Baik, monggo teman-teman ada yang menambahkan lagi nggak? Ya, kalau dari saya sendiri sih setuju dengan Wahyuni tadi ya. Integrasi beberapa metode itu memang sangat penting daripada hanya mengandalkan salah satu atau beberapa metode seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang ada pandangan beda atau setuju. Mungkin izin masuk. Untuk indikator keberhasilan sendiri perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemangku jabatan, kemudian petani dan juga stakeholder terkait. Sehingga ketika semuanya berkolaborasi dengan baik, indikator-indikator akan cepat berhasil dan juga bermanfaat. Begitu dari saya. Setuju dengan pendapat kawan-kawan yang tadi sampaikan. Mungkin tuh sambil ini menurut saya indikator keberhasilan PHT Lanskap ini bisa dibilang yang paling utama adalah dari keuntungan ya, dari angka dari profit gitu. Jadi kalau mau ini bisa lancar, PHT ini terjadi eh, berhasil gitu. Indikator yang paling utama adalah petani-petani sudah mulai eh, memiliki pendapatan stabil dan makmur gitu menurut saya. Gitu Mas Firindra. Ya, oke. Terima kasih Mas Asfa. Eh, Salah satunya profit dari petani seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk bahan diskusi kita kali ini. Eh, dari sekian banyak yang kita bahas tadi, yang semoga bisa bermanfaat bagi ilmu PHT lanskap ke depannya. Terima kasih, mungkin ya itu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.